Salam dan selamat pagi untuk kita semua, teman-temanku yang terkasih dan juga Bapak dosen. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya atas nama Agnisti Angelina Pae, kelas E, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan memulai dengan hasil karya saya untuk langsung mempresentasikannya dalam bentuk mind mapping demi memenuhi tugas dari Bapak dosen dalam mata kuliah psikologi perkembangan anak. Nah, di sini ada dua materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, perkembangan motorik pada anak usia 5-6 tahun, dan yang kedua, perkembangan kognitif anak usia 5-6 tahun. Oke, kita langsung mulai dalam materi yang pertama, yaitu perkembangan motorik anak. Nah, perkembangan motorik anak ini dibagi dalam dua bagian lagi, yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Oke, motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar. Contohnya seperti menendang bola, berlari, menaiki tangga, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam mind mapping saya, itu saya ada gambar kaki ya, kaki, bola, dan juga ayunan. Nah, di situ teman-teman bisa mengerti bahwa motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sehingga contohnya seperti menendang bola. Di situ gambar saya seperti itu. Nah, di sini saya mengambil 5 contoh aktivitas yang dilakukan anak dalam hal ini motorik kasar usia 5-6 tahun. Yang pertama itu berlari dan menendang bola. Yang kedua, melompat-lompat dengan kaki bergantian. Yang ketiga, berjalan di garis yang sudah ditentukan. Yang keempat, berjinjit dengan menggunakan pinggul. Dan yang kelima, menyentuh jari kaki tanpa meneguk lutut. Kita masuk dalam submateri yang kedua dari perkembangan motorik anak, yaitu motorik halus. Nah, motorik halus adalah kemampuan atau gerakan tubuh yang berhubungan dengan otot-otot kecil dan koordinasi antara mata dan juga tangan. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar saya juga. Di situ contohnya dari motorik halus itu seperti menggambar. Di situ saya ada menggambar kura-kura, terus menggunting kertas. Habis itu mewarnai. Nah, mewarnai ini misalkan kita sebagai calon guru PAUD memberikan gambaran kepada anak, tapi di situ hanya sketsa atau polanya saja. Jadi anak-anak yang mewarnai. Dan yang terakhir itu di situ yang keempat, di situ saya membuat gambar dalam bentuk anak-anak mencocokkan warna dengan balok atau bentuk yang sudah ada. Misalnya kalau baloknya warna merah, dia taruh atau dia simpan di kotak yang berwarna merah seperti itu. Dan yang terakhir yang saya buat di situ adalah ia menulis angka 1 sampai 10. Nah, di sini juga saya mengambil 5 contoh aktivitas dari motorik kasar, motorik halus yang dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun. Yang pertama itu anak mengoleskan selai pada roti. Yang kedua itu mengikat tali sepatu. Yang ketiga, anak mencuci tangan dan muka tanpa membasahi bajunya. Yang keempat itu ia memasukkan memasukkan surat ke dalam amplop. Dan yang kelima, dia membentuk berbagai objek dengan tanda lihat. Oke, kita masuk dalam materi yang terakhir, yaitu perkembangan kognitif anak. Nah, kognitif ini dia berasal dari bahasa Latin, yaitu cognitare, yang artinya berpikir. Nah, berarti perkembangan kognitif adalah bagian dari berpikir otak yang digunakan anak sebagai pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Nah, di situ juga di dalam mind mapping saya ada menggambar meja. Di situ anak bisa tahu kalau mejanya berfungsi sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk menaruh flash bunga, dan fungsi lain sebagainya. Dan di situ juga ada gambar air hujan
untuk anak-anak bisa tahu bagaimana ketika air hujan jatuh dari langit ke bumi. Di sini juga saya mengambil 5 contoh kegiatan aktivitas perkembangan kognitif anak yang dilakukan pada anak usia 5 sampai 6 tahun. Oke, yang pertama, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi. Yang kedua, menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Contohnya seperti tadi, bagaimana ia menyelidik bagaimana jatuhnya air hujan dari langit turun ke bumi, seperti itu. Dan ketiga, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengenal sebab akibat tentang lingkungannya. Contohnya seperti dia melihat angin yang meniup ke arah sebuah pohon ataupun daun pohon ataupun selai pohon, maka daun tersebut akan bergoyang-goyang. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan atau kurang membuat teman-teman paham, saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman dan juga Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih. Salam, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.